Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menarik ya mendengarkan pemaparan dari saudara Bobson ini ya. Saudara Bobson ini seorang Kristen ya, tetapi beliau ini mempunyai pandangan yang sangat logis ya, sangat kritis. Jadi dari pemaparan beliau ya, pada hakikatnya ya sebenarnya apa yang dia paparkan ini adalah pelencengan suatu peristiwa ya, pelencengan yang sangat dilencengkan sekali ya, dan ini diluruskan oleh Al-Quranul Karim ya. Jadi sebenarnya dan di dalam kitab Bible sendiri juga ya, kalau kita telisik sebenarnya dia sejalan dengan apa yang kejadian sesungguhnya ya. Apa itu kejadian sesungguhnya? Jadi sebenarnya peristiwa mau disalibnya Yesus ini adalah peristiwa yang sangat besar ya. Ini peristiwa perlawanan ya seorang nabi dengan pengikutnya, perlawanan yang sangat keras ya. Bahkan di Al-Quran dikatakan Nabi Isa di Al-Quran, Nabi Isa ini dengan pengikutnya yang tidak banyak, mereka melakukan perlawanan ya. Bahkan narasi-narasi ayatnya, bahkan sejarah jihad ya, jihad itu yang pertama kali dilakukan oleh seorang nabi itu bermula dari Nabi Isa. Makanya di Al-Quran ada satu surah namanya surah Sof ya. Surah Sof ini barisan, jadi menguatkan barisan. Dan nama lain surah Sof ini adalah suratul Hawariyun. Hawariyun adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Dan nama lain surah Sof ini juga suratul Isa ya, suratul Isa. Jadi di situ digambarkan, disinilah titik pertama jihad yang jihad ini yang ditakut-takuti oleh orang-orang di luar Islamnya. Padahal dari sinilah sejarah itu bermula ya. Jihad itu adalah sebuah perlawanan kesungguhan untuk melawan kezaliman sebenarnya. Makanya di dalam surah Sof itu ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan ya, tijaratin tunjikum min, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ya. Apa itu? Tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah. Artinya melawan kezaliman. Jadi jihad itu sebenarnya melawan kezaliman. Dan ini bermula dari para nabi-nabi itu bermula dari Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini melakukan perlawanan ya. Jadi ini bentuk perlawanan, bukan pengorbanan ya untuk menebus. Ini dilencengkan. Mungkin ini suatu maksud ya untuk menghilangkan, dan kita agak heran juga kenapa kok bahasa yang digunakan ini juga sudah bukan bahasa kita ambil narasi Yesus ya. Yesus itu berbahasa Aramaik. Ini kitab-kitab orang tetangga kita sebelah ini semua adalah berbahasa Yunani. Bahasanya raja yang musuh daripada Yesus itu. Jadi ini adalah permainan cantik, pemutarbalikan fakta ya, dari bentuk perlawanan terhadap kezaliman diubah menjadi bahwa pengorbanan untuk penebusan ya, sehingga tidak ada riak-riak untuk melawan kezaliman ya. Tapi sebenarnya dan ayat-ayat di Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ini berkenaan dengan Nabi Isa. Mereka buat makar mereka, konspirasi ya terhadap Nabi Isa ini ya, wa makarallah ya, dan Allah membalas konspirasi mereka. Allah khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas daripada konspirasi ya.
Allah sebaik-baik pembuat konspirasi. Artinya bukan penipu ya, artinya bahwa orang yang seperti ini yang berbuat konspirasi ini Allah balas dia. Ya, jadi ini sebenarnya sangat menarik ya jika diteliti lebih dalam bagaimana perlawanan Yesus dan para murid-muridnya ini ya. Jadi bukan pengorbanan, ini bukan supaya tebus-tebus. Nah inilah yang menarik, ini penjelasan dari orang Kristen ini ya, begitu. Ini sangat menarik ya, sangat sejalan dengan apa yang sejarah sesungguhnya sebenarnya apabila juga diteliti bukan hanya dari Al-Quran, begitu di Alkitab. Oke, kita saksikan. Kenapa saya katakan itu lebih kepada pengorbanan? Karena apapun ceritanya, di dalam pengakuan iman saya diajarkan mengakui yang akan datang kelak, untuk mengakui orang yang hidup dan yang mati. Artinya nanti Yesus datang menghakimi saya. Kalau dikatakan Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya, lah ngapain nanti Yesus datang lagi untuk menghakimi saya? Saya harus dihakimi. Karena hakim yang adil itu adalah, katanya kan hakim yang adil itu, hakim adil itu Yesus. Nanti pada saat masa penghakiman, lah kalau saya percaya dosa saya sudah ditebus, lah terus nanti ketika Yesus datang saya mau tanya dong, terus kemarin disalib ngapain aja? Katanya nebus saya, kok saya dihakimi lagi gitu kan? Ya, jadi ini sebenarnya adalah pemutarbalikan fakta sesungguhnya ya. Jadi sejarah itu diputarbalikkan ya. Jadi tidak seperti fakta yang sesungguhnya ya. Dan ini ya kita nggak tahu tujuan-tujuan apa yang diinginkan ya dari pemutarbalikan fakta yang sesungguhnya ini. Jadi fakta sesungguhnya ya, peristiwa ketika mau disalib Yesus ini adalah peristiwa perlawanan ya, perlawanan yang sangat keras dari, sekalipun Yesus dengan pengikutnya yang sedikit ya. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab juga, muridnya ada yang memotong ya telinga daripada orang Romawi ini. Ini bentuk perlawanan ya, bentuk perlawanan, dan ada pengkhianatan juga di sini ya. Jadi ada pengkhianatan. Jadi yang berkhianat ini udah dihukum sama Tuhan. Jadi yang disalib itu yang berkhianat itu. Ya, jadi ini adalah sebenarnya sangat menarik ya kalau diteliti lebih dalam ya. Apa sebenarnya fakta sungguh? Ini peristiwa perlawanan. Ya. Makanya sejarah jihad itu yang pertama kali di antara para nabi-nabi itu bermula dari Nabi Isa. Ya, boleh kita katakan Yesus lah. Yesus inilah yang melakukan jihad yang pertama kali. Ya, makanya sangat menarik kalau kamu baca surah Sof itu lebih lengkap ya. Ini surah Sof ini namanya adalah suratul Isa atau surah Al-Hawariyun nama lainnya. Jadi para muridnya ini adalah para murid yang setia, bahkan dikatakan man ansori ilallah, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah ya. Apa mereka? Qalal hawariyun nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Ini bentuk perlawanan kezaliman yang sangat keras ya, dan ini akhirnya diputarbalikkan Allah. Oke. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.